Assalamualaikum bunda-bunda tercinta. Selamat datang di channel Ketika Ingin Tahu. Jika anak Anda sering dibiarkan tidur larut malam, jangan heran jika ia semakin kesulitan mengendalikan emosi dan daya tangkapnya di keesokan harinya. Seringkali kita melihat anak-anak yang rewel, mudah menangis, atau sulit berkonsentrasi di sekolah sebagai masalah perilaku atau karakter semata. Namun, tahukah Anda bahwa ada sesuatu yang jauh lebih mendalam sedang terjadi di dalam kepala mereka setiap malam saat mereka terjaga melebihi waktu tidur yang seharusnya? Ini bukan sekedar rasa kantuk biasa yang bisa hilang dengan tidur siang, melainkan sebuah krisis kognitif nyata yang sedang mengintai secara diam-diam di balik layar terang gawai mereka. Selamat datang di ruang perenungan kita hari ini. Kita akan membongkar sebuah rahasia besar yang jarang disadari oleh banyak orang tua modern. Jam tidur yang berantakan sebenarnya adalah seorang pencuri cerdik, sebuah entitas pencuri kecerdasan tak kasat mata yang merampas potensi intelektual anak Anda sedikit demi sedikit setiap malamnya. Saat anak terjaga ketika tubuhnya memohon untuk beristirahat, kita sebenarnya sedang membiarkan fondasi masa depan mereka perlahan mengalami keretakan. Kita sering berinvestasi miliaran rupiah pada buku, les tambahan, dan mainan edukatif bergengsi. Namun kita sering melupakan satu investasi biologis yang paling krusial dan gratis, yaitu disiplin waktu tidur. Mari kita selami lebih dalam ilmu pasti di balik fenomena ini. Tidur bukanlah sebuah keadaan pasif, di mana tubuh hanya mati sesaat seperti mesin yang dicabut dari sumber listriknya. Sebaliknya, tidur adalah proses aktif yang luar biasa kompleks. Di antara semua tahapan istirahat, ada satu fase yang paling penting bagi perkembangan otak, yaitu fase deep sleep atau tidur nyenyak. Di fase inilah keajaiban neurologis yang sesungguhnya terjadi. Otak anak Anda berubah wujud menjadi seorang pustakawan agung yang sangat teliti, memilah, menyusun, dan menyimpan semua informasi berharga serta pelajaran yang mereka dapatkan sepanjang hari ke dalam laci-laci memori jangka panjang. Tragisnya, ketika jam tidur anak berantakan atau mereka dipaksa terjaga karena lingkungan yang bising, mereka kehilangan fase deep sleep yang amat berharga ini. Coba bayangkan sejenak, jika Anda sudah mengetik sebuah karya tulis penting sepanjang hari penuh, namun komputer Anda tiba-tiba mati sebelum Anda sempat menekan tombol simpan. Itulah tepatnya tragedi yang terjadi pada otak anak Anda setiap malamnya. Informasi baru yang baru saja mereka pelajari, kosakata asing yang mereka pahami, hingga cara mereka berinteraksi secara sosial, semuanya menguap begitu saja tanpa jejak. Kegagalan menekan tombol simpan ini menurunkan kapasitas belajar mereka di esok hari. Akar masalahnya ternyata tidak berhenti pada sekadar hilangnya memori semata. Ketika tubuh mungil mereka dipaksa terjaga melewati batas kelelahannya, sistem pertahanan alami tubuh akan salah mengartikan situasi ini sebagai sebuah ancaman hidup. Sebagai respons darurat, otak akan membanjiri aliran darah anak dengan hormon stres utama, yaitu kortisol. Kortisol ini bertugas secara paksa memberikan energi palsu agar anak tetap bisa membuka mata. Inilah alasan ilmiah mengapa anak yang sangat kelelahan justru sering terlihat hiperaktif, berlarian tanpa arah, dan sangat sulit ditenangkan sebelum tidur. Mereka sebenarnya sedang terjebak dalam mode bertahan hidup akibat hormon stres buatan. Lonjakan kortisol yang terjadi secara terus-menerus setiap malam ini memiliki efek yang sangat merusak bagi struktur fisik otak yang sedang berkembang. Secara neurologis, paparan kortisol yang tinggi bersifat sangat toksik dan beracun bagi neuron-neuron otak muda. Hormon stres ini secara harfiah memiliki kekuatan untuk memutus koneksi syaraf baru atau sinapsis yang dengan susah payah baru saja terbentuk pada siang hari. Proses penghancuran inilah yang membuktikan bahwa jam tidur yang buruk benar-benar mencuri kecerdasan anak. Jaringan otak yang seharusnya dirajut semakin padat dan kuat akibat proses pembelajaran harian, justru dipangkas paksa oleh bahan kimia stres di dalam tubuhnya sendiri. Kerusakan struktural syaraf akibat lonjakan kortisol ini akan bermanifestasi dengan sangat jelas pada keesokan harinya melalui perilaku anak. Bagian depan otak yang bertugas mengatur logika dan menahan diri, yang dikenal sebagai korteks prefrontal, melemah secara drastis akibat kelelahan. Sebagai kompensasi buruknya, amigdala atau pusat emosi primitif otak langsung mengambil alih seluruh kendali perilaku.
Anak menjadi luar biasa sensitif, mudah meledak dalam amarah yang tidak masuk akal, menangis sejadi-jadinya hanya karena masalah sepele, dan kehilangan semua batas toleransi rasa frustrasi. Kita sebagai orang tua sering kewalahan tanpa menyadari akar masalahnya ada di ranjang mereka semalam. Jika ditelaah dari sudut pandang kognitif jangka panjang, efek domino dari perampasan hak tidur ini sangatlah mengerikan untuk masa depan mereka. Rentang perhatian anak menyusut dengan sangat cepat dari hari ke hari. Mereka menjadi individu yang pelupa, kesulitan mencerna instruksi ganda, dan kehilangan percikan kreativitas alami yang biasanya dimiliki anak seusianya. Apabila siklus tidur yang kacau balau ini dibiarkan terus berlanjut hingga bertahun-tahun, defisit kognitif ini akan terakumulasi menjadi jurang keterbelakangan. Anak yang sejatinya lahir membawa bibit kecerdasan yang luar biasa, secara ironis bisa tumbuh dengan kemampuan pemecahan masalah yang jauh berada di bawah rata-rata teman-teman sebayanya. Namun, di tengah tumpukan fakta ilmiah yang mungkin terasa menakutkan bagi kita semua, dunia sains ternyata membawa sebuah kabar baik yang sangat melegakan hati. Otak anak-anak memiliki sebuah anugerah luar biasa, sebuah kemampuan super yang dalam dunia medis dikenal dengan istilah neuroplastisitas. Ini adalah kemampuan magis otak untuk beradaptasi, menyembuhkan diri, dan merajut kembali koneksi saraf baru secara terus-menerus tanpa henti. Ibarat gumpalan tanah liat yang masih basah dan lentur, kerusakan sel yang terjadi akibat kurang tidur di masa lalu belum sepenuhnya menjadi akhir yang permanen. Masih ada jalan panjang untuk memperbaiki semuanya dari awal. Menyelami dan memahami konsep mulia dari neuroplastisitas ini berarti kita sebagai orang tua menyadari bahwa setiap malam yang datang adalah lembaran kesempatan baru untuk membentuk ulang arsitektur pikiran anak tercinta. Kita memegang tongkat komando untuk mengusir sang pencuri IQ selamanya dan menggantinya dengan seorang arsitek kecerdasan yang handal. Solusi abadinya sama sekali bukan melalui pemberian suplemen mahal atau obat-obatan kimia, apalagi melalui hukuman keras yang penuh amarah. Jalan keluarnya justru terletak pada sebuah seni merangkai rutinitas sederhana yang dalam psikologi tidur dikenal luas sebagai sleep hygiene atau kebersihan praktek dan rutinitas menjelang waktu istirahat. Langkah pertama yang paling krusial dalam membangun sleep hygiene yang memadai adalah secara aktif merekayasa lingkungan fisik tempat tidur itu sendiri. Pikiran bawah sadar kita sejak zaman purba masih diprogram ketat oleh siklus perputaran cahaya siang dan malam dari alam semesta. Oleh karena itu, ambillah kendali dengan meredupkan seluruh lampu rumah setidaknya 1 jam penuh sebelum waktu tidur yang ditargetkan tiba. Manfaatkan pencahayaan dengan warna jingga temaram yang menenangkan, dan pastikan suhu kamar terasa sejuk. Lingkungan yang gelap dan sejuk ini akan seketika memberikan sinyal pada kelenjar pineal di otak untuk mulai memproduksi melatonin secara maksimal. Langkah kedua yang sering menjadi ujian terberat bagi orang tua di era digital ini adalah menciptakan zona sakral bebas layar biru. Pendaran cahaya biru tajam yang dipancarkan dari televisi, tablet canggih maupun ponsel pintar Anda adalah musuh bebuyutan dari hormon kantuk melatonin. Paparan cahaya ini akan menipu otak mungil anak secara fatal, membuat mereka mengira matahari siang masih bersinar terang. Tegaslah untuk menyingkirkan semua gawai tanpa pengecualian setidaknya 90 menit sebelum kepala menyentuh bantal. Sebagai gantinya, penuhi kekosongan itu dengan aktivitas penurun detak jantung seperti membacakan buku cerita klasik atau sekedar mengobrol dengan nada suara pelan. Langkah ketiga yang memegang peranan sebagai perekat dari semua usaha ini adalah konsistensi tanpa kompromi. Otak manusia sejatinya adalah mesin pencari pola biologis yang sangat brilian dan patuh. Menetapkan sebuah jadwal tidur yang ketat, di mana waktu anak Anda menutup mata dan bangun menyambut pagi harus selalu berada di jam yang sama setiap harinya, adalah rahasia terbesar keberhasilan. Aturan emas ini bahkan wajib dipertahankan secara disiplin pada saat akhir pekan, maupun ketika musim liburan panjang sekolah tiba. Konsistensi waktu inilah yang akan mengunci mati ritme sirkadian internal mereka agar bekerja secara harmonis, layaknya detak jam yang sempurna. Saat Anda berhasil menjalankan rutinitas sleep hygiene ini dengan keteguhan hati yang konsisten, sebuah mujizat pemulihan yang nyata mulai terjadi di depan mata Anda. Pada hari-hari pertama, ledakan emosi yang melelahkan perlahan menghilang, digantikan oleh ketenangan budi pekerti yang menawan.
Tanpa adanya gangguan dari hormon stres kortisol yang merusak, otak kembali menyelam ke dalam kedalaman fase deep sleep dengan penuh kebebasan. Neuron-neuron yang tadinya terputus mulai menumbuhkan jembatan sinapsis yang saling terhubung erat. Kecepatan berpikir mereka tajam kembali, daya ingat melesat kuat, dan potensi intelektual bawaan anak kembali mencapai titik maksimal kemampuannya yang sejati. Perjalanan mengembalikan dan menegakkan aturan jam tidur yang teratur mungkin akan sangat menguras kesabaran dan energi Anda di tahap awal. Namun percayalah, imbalan yang akan Anda dapatkan jauh melampaui harga dari rasa lelah sesaat itu. Waktu tidur bukanlah sebuah hukuman untuk mengakhiri keceriaan masa kecil mereka di hari itu. Waktu tidur adalah perisai pelindung yang tak tertembus untuk menjaga mahkota kecerdasan mereka. Jadilah penjaga gerbang yang tak tergoyahkan untuk waktu istirahat putra-putri Anda. Karena pada titik akhirnya, menganugerahkan anak tidur malam yang berkualitas sempurna adalah wujud investasi pendidikan paling abadi yang bisa Anda berikan sebagai orang tua. Terima kasih sudah menonton channel kami, Bunda. Jangan lupa subscribe ya.